Hai guys, pada video keempat ini akhirnya aku memutuskan untuk ganti pakai PC supaya kualitas video yang dihasilkan itu lebih baik daripada aku pakai HP. Nah, kita hari ini akan bahas ulang mengenai liquidity dan kita akan trade di BCH, Bitcoin Cash. Dan ini kita indikatornya itu simple aja, kita cuma pakai exponential moving average. Dan ini yang aku enable itu cuma 50, 100, dan 200. Kenapa? Karena standar orang-orang biasanya pakai time frame, pakai yang lengthnya itu 50, 100, sama 200. Nah, untuk mengetahui pergerakan market itu lebih baik kita menggunakan time frame yang besar, misalnya 1 jam, 4 jam, sama 1 hari. Nah, ini kalian baiknya itu kalian lakukan riset, misalnya kalian zoom out untuk mencari tahu tren secara keseluruhan. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Ini kan posisinya moving average-nya mulai crossing ke bawah ya. Di sini. Nah, ini artinya menandakan moving average ini itu marketnya sedang mengarah ke downtrend. Ya kan? Dari sini kita tahu kalau marketnya downtrend. Oke, dia mau cari reversal untuk naik itu kalau misalnya sudah kebalik semua, misalnya kayak gini. Nah, ini udah kebalik semua ya. Dia kebaliknya baru di sini. Nah, ini baru dia up. Nah, bisa kita bilang dia akan uptrend. Tapi sayangnya ini hanya fake out, kemudian dia akan lanjut turun ke bawah. Itu guys. Jadi kalau kita lagi ada di market yang downtrend banget, itu kalian harus perhatikan kalau dari downtrend yang ini itu ada beberapa zona yang harus kita perhatikan. Gitu. Jadi kayak misalnya di sini ya. Ini kan naiknya segini nih. Nah, dia itu nggak bisa nembus titik ini. Titik ini. Dan let's say titik yang ini. Oke. Aku ambil yang high yang ada di belakang. Jadi ini pergerakan minor, nggak usah terlalu diperhatikan dulu. Kita analisa pergerakan market secara garis besar. Nah, 3 garis ini itu akan aku anggap dia sebagai liquidity. Garis liquidity itu valid kalau dia belum ada candle yang close menutup di atasnya garis itu. Jadi, dari 3 garis ini yang masih valid adalah yang ketiga yang di atas. Karena sisanya yang ada di bawah sini, di sini, dan di sini itu udah di close. Yang di sini di close di sini, yang di bawah ini di close-nya di sini. Sini guys. Ini ya aku tandain. Nah, ini close ini. Jadi dia udah nggak valid lagi liquidity-nya. Nah, biasanya setelah dia menjadi garis liquidity, dia itu bisa menjadi garis untuk mantul. Jadi kayak ini udah ketembus ya, ini udah ketembus. Nah, kalau misal dia bisa nembus ke atas ini, kemungkinan kalau dia retrace turun lagi, itu turunnya di sini lagi, terus dia naik lagi. Gitu guys, itu gunanya garis liquidity. Nah, karena di sini dia gagal nembus, akhirnya apa? Dia turun, dan turunnya ini nggak main-main loh. Ini turunnya banyak banget. Dia bahkan nembus liquidity yang ada di bawah sini. Sorry, nih. Nah, di sini liquidity juga, ini juga liquidity. Nah, jadi dia nembus ke bawah sini, yang artinya dia lagi downtrend banget. Dia downtrend continuation. Continuation itu tren yang berkelanjutan. Jadi turun terus. Jadi kayak dia break of structure gitu. Nah, sekarang kita identifikasi dari harga yang saat ini banget. Aku akan anggap dia downtrend terus kalau dia belum bisa nutup liquidity yang ada di sini. Nih guys. Dan di sini juga ada liquidity. Ini liquidity. Terus di sini juga ada liquidity. Ini juga ada liquidity. Nah, gitu. Dan di sini ini kan liquidity-nya udah ketembus nih. Nah, ini kalian bisa ganti namanya jadi line yang turun gini. Nah, kalian tandain.
kemungkinan kalau dia nyentuh di sini dia akan turun lagi. Nah, di sini juga ada lagi. Ini arahnya turun. Misalnya di sini itu ada liquidity. Kemungkinan ketika harganya sampai di sini dia banyak orang yang akan jual dan harganya akan turun lagi. Gitu guys. Jadi ini namanya marketnya sedang berusaha menyeimbangkan antara order yang buy dan sell-nya. Jadi kalau kalian notice di sini kan aku kemarin pernah jelasin mengenai fair value gap ya. Jadi ketika ada pergerakan turun harga gini, dia nembus di sini, berarti artinya dia itu ada imbalance. Imbalance-nya itu terjadi antara titik ini yang low di sini, lower low, dan ada higher high yang tercipta dari dia habis turun dengan habis ada lower low, terus dia menciptakan lower high. Nah, ini higher low-nya sama lower high-nya ini ada gap kan. Nah, ini bisa kalian ambil sebagai fair value gap. Gitu. Biasanya gap itu akan ditutup. Jadi kayak misalnya dia habis naik ya, naik. Kalau misal dia tutup di atasnya liquidity provider yang ini, itu nggak akan masalah, itu akan sangat wajar. Karena price-nya itu akan ngambil menyeimbangkan titik ini. Dia akan menyeimbangkan di sini. Kemungkinan dia akan naik ke sini, terus dia akan lanjut turun lagi. Ingat guys, di sini ada garis EMA. EMA 200. EMA 200 itu kuat banget. Jadi kemungkinan dia akan naik di sini, terus dia ke reject akan turun lagi. Dan turunnya mungkin akan kenceng. Kalau menurut perhitunganku sih ya, dia akan turun ke price action yang berikutnya lagi yang ada di bawah. Ya kalau kalian zoom out di sini, kalian pindah ke sini. Nah, ini di sini ada liquidity, di sini juga ada liquidity. Ini 600, ini juga 600. Kita balik ke time frame-nya sekarang. Nah, lihat. Yang satu di sini udah ketabrak ya. Ini udah ketutup, tapi dia nutup naik lagi. Jadi bisa dianggap ini masih valid karena dia habis nutup turun, ternyata dia fake out aja, dia naik lagi. Nah, kemungkinan di sini liquidity-nya masih ada. Nah, nanti akan naik, terus nanti akan turun lagi sampai ke titik yang ini. Titik yang ada di bawah sini. Kira-kira ada di 219. Di sini kalian bisa take profit kalau kalian mau short. Jadi entry-nya di sini, take profit-nya di sini. Itu udah cukup banyak banget kalau kalian mau kayak gini. Terus risk reward rasionya anggaplah kalian ambil dari atasnya gap sini ya. Saranku sih jangan terlalu mepet kalau mau set cut loss. Nih, kita ambil 1/2. Ini nggak masalah, ini masih trade yang bagus. 1/2 itu bare minimum, tapi kalau bisa 1/3 gitu. Tapi kayaknya itu akan sulit kalau kalian lakukan di beberapa aset kripto tertentu. Jadi kalau aku di Bitcoin Cash ini biasanya itu antara 1/1 atau 1/1,5. Jadi kayak itu risk reward rasionya tipis banget. Tapi di satu sisi itu aku bisa ngelakuin averaging up. Jadi misal di sini aku sell, di sini aku sell, di sini aku sell, sini aku sell. Terus mungkin di tengah sini aku ada sell juga. Di sini aku ada sell juga. Jadi kayak sellnya ada banyak. Tapi yang aku sell itu kecil 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 kecil. Jadi ketika dia ada kayak gini, dia nanti akan di rata-rata 1 2 3 4 5 6. Misal aku entry-nya 10, masing-masing aku enternya 10 10 10 10 ya. Nah, kebanyakan itu mungkin 5 Bitcoin Cash. Nah, 5 ini aku kali kali ini nanti ada harganya, kalian tambahin semua di sini, tambah 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 tambah, terus nanti dibagi 5, sum dibagi 5 ya, rata-rata seperti pada umumnya kayak gitu guys. Jadi kalian bisa take profitnya di sini, atau kalau enggak kalian takut dia reversal, kalau misalnya dia tutup di atas sini kan kemungkinan besar dia reversal.
Jadi oh sorry, ini guys, ini ada titik LP juga di sini. Nah begitu guys. Jadi ketika ada pergerakan yang kayak tajam gini, tajam gini, tajam gini, tajam gini, nah ini kelihatan ini ada liquidity. Jadi ada orang yang melakukan transaksi di suatu titik tertentu ini. Jadi di sini dia sell. Ketika sampai di sini dia sell. Jadi liquidity ini semakin dia jarang disentuh, dia akan semakin kuat mantulinya. Kayak misalnya dari sini. Ini mantulinya dari sini. Yang pertama kali ini mantulnya kencang banget. Terus eh, dari sini mantulnya mengecil. Dari sini bahkan sampai ketembus dia mantul lagi, mengecil lagi. Dari sini mantul lagi. Gitu. Jadi semakin lama dia semakin mengecil. Ini kalian kalau lihat ini ada eh, kayak wedge ya. Ini kayak ada bendera gini. Ini pattern bendera. Gitu guys. Kalau misalnya dia tembus ke atasnya bendera ya dia akan naik lagi. Mungkin sampai di sini. Kalau kalau enggak ya dia akan lanjut turun lagi. Kalau dia tutup di bawahnya sini kayak kayak ini, kalau dia nggak nggak ada candle naik lagi, dia malah turun lagi, ini kemungkinan bakal sampai di garis ini guys, di 219. Itu gunanya kalian mempelajari tentang liquidity. Jadi kalian tahu di titik mana orang itu akan membeli, di titik mana orang itu akan menjual. Kayak misalnya aku tadi bilang di sini ya, di sini bakal ada banyak yang jual dan terjadi ada juga banyak yang jual. Jadi dari sini ini pertama kali sentuh dia langsung gede banget. Ya ini tadi naiknya sama kan, di sini juga turunnya juga sama, jumlahnya juga setinggi yang ini. Nah terus apa yang terjadi lagi, ada pergerakan di sini, ini nyentuh lagi, ternyata naiknya cuma sedikit. Nah nggak sampai di sini kan, dia malah buat liquidity baru di sini. Nah liquidity ini disentuh dia langsung turun lagi ke titik yang sama, bahkan sampai rata turun dikit, terus dia naik lagi. Nah naiknya juga nggak bisa sampai ke sini juga kan, dia malah bikin liquidity yang baru lagi. Nah ini turun lagi dan turunnya ke sini, terus dia apa di sini naik lagi, ternyata naiknya di sini juga. Nah ini kalau misalnya dia bisa close di atasnya zona ini, mungkin dia akan lanjut naik ke atas. Kalau nggak bisa ya dia akan turun ke sini lagi, balik ke sini lagi. Habis itu kalau di sini nggak kuat, udah nggak bisa nembus, dia akan bolong sampai ke sini gitu. Jadi kita identifikasinya kayak gitu guys. Oke mungkin cukup video liquidity kita pada malam hari ini ya. Kalau ada yang kurang jelas mungkin nanti bisa kasih feedback melalui DM atau komen mungkin. Yap, begitu. Terima kasih.